Pihak pemerintah Kabupaten Bondowoso terima aspirasi yang disampaikan perwakilan aksi unjuk rasa dari karyawan pabrik triplek PT Indah Plywood di ruang rakor Pemkab Bondowoso Senin 13 Juni 2022. Dalam menyampaikan tuntutan penyenggalan pabrik dan pelunasan gaji, perwakilan massa tersebut ditemui oleh Asisten 1 Kepala Dinas Perizinan dan pihak Inspektorat Pemkab Bondowoso. Asisten 1 Pemkab Bondowoso Mahfud Junaidi menjelaskan jika pihaknya masih akan mengkaji permasalahan tersebut lebih detail sebelum mengeluarkan kebijakan. Banyak hal penyampaian yang tidak dilakukan oleh pihak perusahaan, kewajiban-kewajibannya. Tapi sementara ini kita secara bukti-bukti administrasi kita belum tahu. Bahkan Bu Nunung menyampaikan baru ada 2 orang yang menyampaikan pengaduan dari sekian karyawan yang ada. Setelah diklarifikasi ke sana, ya karena secara pribadi-pribadi ada yang takut dan lain sebagainya. Tadi kami sampaikan bagaimana itu dirumuskan menjadi aspirasi mereka dan betul-betul bisa dipertanggungjawabkan sehingga pemerintah memfasilitasi ini juga dengan harapan ada solusi yang terbaik dengan pihak perusahaan. Selama ini Pak, komunikasi dengan Indah Plywood seperti apa Pak? Utamanya terkait perizinannya itu Pak? Ya, selama ini memang dikomunikasikan, tetapi lagi-lagi secara administrasi dari DPM PTSP ya, di situ tidak menemukan sesuatu yang memang menjadi atensi waktu itu ketika diklarifikasi karyawan menyampaikan jangan saya takut dan lain sebagainya. Seperti itu. Ini yang repot ke kita untuk ngambil satu kebijakan yang tadi saya sampaikan juga. Jangan kalau memang ini menjadi betul-betul persoalan yang terjadi ya sudah kita rumuskan. Makanya dalam 1-2 hari ini mungkin Bu Nunung dengan pihak provinsi dan juga teman-teman perwakilan akan merumuskan itu apa yang menjadi persoalan, apakah dari gaji, kalau memang gaji tidak terbayarkan selama 2 tahun itu dari bulan berapa ke berapa kita kan juga tidak tahu masih. Nah kita secara administrasi ingin tahu itu dulu sebelum kita mempertemukan dengan pihak perusahaan. Pak, target Pak untuk mempertemukan dengan pihak perusahaan kapan ini Pak mungkin? Secepatnya setelah kita bisa merumuskan ini. Sementara menurut Kepala Dinas Penamanan Modal dan Pelayanan Satu Pintu, tenaga kerja Bondowoso Nunung Setianingsih, PT Indah Plywood ini per akhir Desember 2021 sesuai laporan sudah nonaktif. Bukan terancam bangkrut, kalau secara laporan kemarin sudah tutup. Mulai 22 Desember 2021 sudah tidak operasional. Artinya Berdasarkan laporan audit dari pusat. Jadi ada laporannya. Artinya ratusan karyawan itu menjadi pengangguran baru begitu ya Bunda? Boleh dibilang pengangguran baru karena mereka nasibnya digantung semacam tidak di PHK mereka. Jadi mereka tidak belum ada berita acara PHK belum ada secara resmi. Karena memang secara laporan audit perusahaannya memang sudah kolab. Laporannya bukan ke kami ya, gini. Jadi untuk perusahaan selain ada dinas tenaga kerja di kabupaten juga ada tenaga pengawas ketenagakerjaan dari Dinas Provinsi Jawa Timur yang memfasilitasi perusahaan-perusahaan memang seperti itu. Nah, itu intan mereka memang berkunjung ke perusahaan dikala ada permasalahan dan sebagainya. Kemudian berdasarkan aspirasi yang disampaikan tadi masalah upah, kami di dinas baru dengar tadi kalau ternyata upahnya dipotong 25%. Pengaduan yang ada di kami 2 orang itu bukan masalah upah tapi masalah THR. Begitu THR kita fasilitasi, kita kan harus secara prosedural, mekanisme ada hubungan ini tidak serta-merta kami datang perusahaan kamu tidak bayar enggak, tapi saya sampaikan kalau memang ada kejadian semacam ini coba tulis kronologisnya seperti apa antara sampai dengan pengusaha seperti itu, ternyata tidak kembali Karena takut tadi itu ya Bu. kebetulan tadi ada 1 orang adik-adik pekerja, saya ingat rupanya tahun 2021 awal dia sempat datang ke ruangan saya mengadukan nasibnya, Bu saya tidak dibayar oleh perusahaan bla bla bla, tidak sesuai ini sudah tidak sesuai UMK, kemudian saya tidak bayar sekian bulan dan sebagainya. Saya sampaikan, Mas sampean betul sudah mengadu ke dinas, apalagi langsung ditemui saya. Tapi tolong sampean lihat berkas sampean tuh pakai laporan pengaduan tertulis sehingga saya bisa manggil perusahaan ke sini. 1, kedua lagi sampean coba tolong sampean pernah
membuat kesepakatan tidak dengan perusahaan. Oke. Apa yang dibuat di dalamnya, apakah sampai digaji sesuai UMK, apakah digaji sesuai kemampuan perusahaan. Nah itu makanya jadi pekerja jangan asal tanda tangan. Kemudian kalau memang sampai seperti ini, saya takut Bu, kalau sampai takut, sampai tadi cerita ada sekian banyak pekerja yang bernasib seperti sampean, diajaklah mereka untuk bisa mengadu ke dinas pakai tanda tangan berita acara sehingga kita bisa pertemukan. Hanya tidak kembali. Tadi Masnya ngaku juga sudah ada di belakangnya Mas Ilham tadi nyampaikan itu. Dari Pemkab Bondowoso, Haddad Mujiono, BSTV memberitakan.